Halo teman-teman Undercar Vlog, gue sekarang lagi ada di Amerika Serikat nih. Besok pagi gue akan datang ke sebuah pameran yang bernama SEMA Show, di mana itu menjadi salah satu pameran terbesar juga untuk off-road di dunia. Tapi sebelumnya gue pengen ngajak dulu teman-teman untuk mundur 1 minggu ke belakang untuk melihat perjalanan gue di sini kemana aja ya. Gue akan coba traveling dulu sambil kulineran seperti biasa sebelum kita mulai ngelihat acara pamerannya. Oke teman-teman, kita akan lihat seminggu ke belakang dulu ya. Kita sekarang lagi ada di Hollywood. Pas malam ini ada Halloween, jadi pesta kostum besar-besaran. Kostumnya masih horor ya pastinya ya, walaupun nggak semuanya. Cuma gue dan teman-teman di sini nggak pakai kostum. Kita kostumnya sebagai orang Indonesia, itu di sebuah kostum. Terus di Hollywood ini emang dari dulu terkenal tempatnya ya, pusatnya untuk selebriti film di Amerika. Oh ya, di Hollywood salah satu yang terkenal ini nih, bintang-bintang yang ada di lantai. Ini dibilangnya Walk of Fame Star ya. Jadi dia bintangnya itu masih liatin nama-nama pemain film Hollywood. Jumlahnya lumayan banyak, kalau nggak salah ada sekitaran 2000 lebih nih di sekitaran Hollywood nih. Coba Mas Dana, kalau diambil bintang berapa langsung kita? Langsung ini 3 ya. Bintang 3 ya? Kayaknya ya. Langsung ya. Yang ngejar helikopter. Oh, iya. Kita lari langsung masuk ke rel kereta nih. Masuk bandara. Oh, iya, langsung udah. bintang 5. Imajinasi udah tinggi nih. Ketahuan sering sampai bintang 5 nih kayaknya nih. Hati-hati militer keluar. Iya, makanya. Om, jadi yang paling serem kostum apa? Belum ketemu nih, yang cewek cantik aja. Iya. Bisa. Kita lihat lagi, putar lagi Om. Putar lagi. Wah, ini keren banget Predator. Full metal semua. Gokil. Beda tinggi. Oke teman-teman, gua kayak menemukan kostum yang paling serem nih. Nah ini berdiri di samping. Ini di atas kostumnya paling serem. Saatnya makan malam. Kita makan Korea hari ini. Wait, bukan ini, tapi ini baru menu pembukanya. Tapi kayaknya Om Jatot udah lapar nih. Kita start duluan nih. Ntar kita sambil nunggu makanan utamanya datang dulu. Kemudian nasinya lumayan unik juga nih. Jadi dia diambil dari kayak batu panas gitu. Thank you. Sekarang udah lengkap semua nih kita makannya nih. Ini yang menarik, ada raw crab, crab mentah, ada bulgogi, galbi, segala macam barbecue Korea. Ini yang khasnya di sini dia ada tofu. Tofunya modelannya dicampur sama beef. Ada udangnya juga, sama ada clamnya juga nih. Oke, ada kerang semua. Dia bisa pilih spicy apa enggak yang lain. Pas pedesnya. Tapi ini juga ada telur. Kita bakal pakein telurnya ke supnya. Kita akan nyobain galbinya. Empuk. Sekarang kita cobain kepiting mentah. Kelihatan pedes banget ya. Langsung kita cobain. Dingin nih. Ya, karena mentah, dagingnya dingin. Tapi ternyata nggak terlalu pedes. Bentukannya padahal udah merah banget. Enak juga kepiting mentah. Baru sekali nyobain. Oke. Ini enaknya digado sih tangannya.
Selamat makan. Kita makan dulu. Halo, selamat pagi. Ini kita baru aja bangun dan siap-siap mau sarapan sama Om Jatot. Ini kita di hotel yang di LA. Kalau di sini hotelnya kan sih kayak hotel-hotel tua aja Om ya. Iya. Modelnya old school. Tembok-temboknya aja modelnya triplex gitu. Soalnya di sini sering banyak gempa ya. Banyak gempa. Jadi modelnya emang bukan bata. Oke, kita turun ke bawah sarapan. Ini dia tempat sarapannya. Semuanya tinggal kita ambil sendiri. Ada kayak yogurt, pilihan minumannya, jus, buat panggangan roti, terus habis itu segala macam model-model roti-roti yang lain, ada buah. Terus ini yang menarik nih yang Om Jatot lagi bikin nih, ada waffle. Waffle bikin sendiri. Wih, asik. Bikin sendiri. Awas gosok Om. Diputer Om. Nah, baru dia. Mulai mah. 2 menit. Tinggal tunggu. Yang di bagian sini nih makanannya asin-asin nih. Nah, ini ada kentang. Ini ada kayak semacam apa ya? Ini kayak sosis, kayak kotak-kotak. Oh, yang ini gua nggak makan nih, bacon. Ini ada kayak semacam kayak ini nih, mashed potato, scrambled egg, telur, terus sampai ke ujung lagi nih ada kayak roti-roti yang gitu nih. Sekat. Oke, kita akan bikin waffle ya. Caranya gampang, tinggal tuangin ke gelas kecil ini adonannya sampai penuh. Oke, udah cukup segini. Ini kita pakein kayak semacam ini ya dulu biar nggak lengket. Ya, margarinnya. Terus kita tuang ke sini. Jembatan. Oke, nggak usah terlalu rata banget lah, udah cukup. Tinggal kita tutup, terus dibalik. Oke, waktunya 2,5 menit lagi. Oke, udah matang. Tinggal kita buka. Wih, terbalik. Balik dulu, Pak. Nah, udah jadi. Nah, kita pindahin aja. Bentar. Asem. Oke, kita makan. Oke, selamat makan. Yang asin-asin dulu, habis itu baru dessert. Bismillah, hari ini rencananya kita akan pindah kota ke San Francisco ya, sekitar 3 jam dari Los Angeles. Dan kita akan naik ini, Toyota Sequoia. Ini ukurannya gede banget, tapi ternyata untuk di Amerika ini bukan yang paling gede ya. Justru yang di atasnya lagi masih tetap Land Cruiser seri 200 kalau di Toyota. Jadi ini di antara Toyota 4Runner yang medium, tapi di bawahnya Land Cruiser seri 200. Gila, padahal gede banget ukurannya. Dan ini mesinnya 8 silinder. Standar kesukaan orang Amerika ya. Pakai V8 5700 cc. Ini mesinnya yang dipakai sama Nasr Al-Attiyah dan tim Hilux-nya yang biasa digas di Dakar. Ukurannya lumayan gede juga. Oke, siap-siap, kita udah mau jalan sebentar lagi. Ini dia di dalam Toyota Sequoia-nya. Luas ya Mas gitu ya? Gede banget. Yang baris ketiganya juga enak banget. Om Jatotnya tetap kelihatan lega di belakang ya. Bisa besar gitu ya. Bisa tidur nggak nih di belakang? Bisa. Hah? Tetap bisa tidur ya? Tuh. Oh iya, tetap bisa nyender. Asik banget. Kita jadi kurang mesra ya. Jaraknya terlalu jauh. Terlalu mesra. Kemarin di sini kita nyoba berempat juga tetap ini ya, tetap aman lah.
nggak terlalu Nanti kalau dingin berempat lagi aja di belakang. Oke, saatnya buat makan siang dulu. Ini kita ada di rest area nih, di Highway 5, perjalanan ke San Francisco. Ini tadi udah kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan. Terus kita sekarang mau makan dulu. Kita akan makan di The Habit Burger Grill. Haha, burger terus. Oke, siap-siap buat pesen. Kalau restoran sejenis fast food di Amerika biasanya minumannya nggak terbatas dan boleh pilih sendiri, mau dari yang jus, teh-tehan, sampai soda. Kalau negara bule emang minuman soda masih laku banget, sementara kalau kita masyarakat teh dan kopi. Oke, saatnya makan The Habit Burger Grill. Dia modelnya charcoal grill. Kalau di Indonesia kayak Carl's Junior, beda dia grillnya modelnya yang pakai areng gitu. Jadi mestinya dagingnya ada rasa-rasa kayak asapnya gitu loh. Tapi malah sebenarnya orang Indonesia kurang suka yang kayak gitu. Kalau mereka lebih suka yang lebih minyak-minyak gitu rasa dagingnya kan, kayak McD dan kawan-kawan. Kayak kalau ini benar kayaknya berasa asap-asap. Menarik. Yang nggak pesan, ini yang double, intinya dia double cheeseburger sih. So far oke. Nah, gimana kalian? Cari next kilo lah. Cari next kilo. Pulang-pulang gendut dong. Pasti. Pastinya cabi kita harus. Selamat makan. Kita lagi ada di rest area lagi sekarang, dan di belakang gua banyak truk-truk khas Amerika nih. Atau di sini dibilangnya 18 wheelers ya, karena kebanyakan rodanya itu 18. Salah satu ciri khas dari truk-truk yang ada di Amerika itu, dia modelnya depannya tuh yang ada moncongnya ya. Jadi bukan yang cap over gitu, bukan yang pesek, tapi yang depannya ada moncongnya. Gua nggak tahu sejarahnya ataupun kenapa istilahnya Amerika lebih milih kayak gini. Tapi yang gua tahu sih emang katanya handlingnya lebih enak ya kalau model yang ada moncongnya kayak gini. Ya secara logikanya gitu, posisi rodanya lebih di depan daripada kabinnya. Tapi yang pasti menurut gue lebih kelihatan apa ya, mewah kali ya kalau modelnya tuh yang ada kayak moncong kayak gini. Dan sekarang modelnya itu udah makin modern lagi, jadi udah makin apa ya, nggak kelihatan kayak hanya sebuah truk ya. Jadi sebuah kendaraan yang mewah gitu. Ngomong-ngomong, di Amerika itu sebenarnya salah satu penggerak industrinya adalah truk ya. Jadi yang menghubungkan antar daerah-daerah di seluruh negara Amerika Serikat itu utamanya truk, bukan kereta ataupun udara. Kenapa? Karena dari zaman dulu ternyata yang paling cepat perkembangannya dan paling didukung itu salah satunya adalah untuk trucking di Amerika sendiri. Kalau kereta api ternyata nggak menjangkau segitu luasnya daerah-daerah yang ada di Amerika, jadi tetap truk yang menjadi andalan utama mereka. Tuh. Dan gue dari kecil suka banget, gue kayaknya ingat dulu sempat minta kayak ngambek gitu foto sama truk, padahal kayak udah buru-buru mau jalan lagi. Coba gue lihat di fotonya, kalau ada nih gue tampilin sekarang di depan kalian. Alhamdulillah sampai juga kita di San Francisco. Sampai sini udah gelap. Di sini sekarang ini masih jam Jakarta nih, udah jam 8 malam. Jadi perkiraan tadi 8 jam kita buat sampai ke sini. Ini baru check-in di hotel.
baru parkir. Wah, lihat dikit mobil-mobilnya. Ada Mustang yang convertible. Ini yang menurut gue menarik nih. Ini ada Silverado, sama sebelahnya nih ada di sini apa ya? Kayaknya RAV4 ya. Tapi ini RAV4 versi yang gede. Ini bagus juga nih buat contoh buat ngeliatin teman-teman. Ini RAV4 yang ukuran besar ini kurang lebih kayak apa ya, ukurannya tuh dia hampir kayak SUV besar di Indonesia. Sementara yang sebelahnya ini Silverado. Ini double cabin yang full size ya. Kalau yang versi mediumnya itu Colorado. Ini Silverado yang full size, bisa kelihatan ukurannya bedanya lumayan jauh. Ini di Indonesia udah ukuran SUV yang besar ya segitu ya. Sementara giliran lihat ukuran double cabin yang besar ya sini gede banget, ganteng lagi. Dapatnya kasur gede lagi ya. Versi Amerika. Kalau di sini yang kasurnya 2, itu satu kasurnya aja udah bisa buat berdua ya. Jadi bisa berempat ya satu kamar ya. Kayak ini ukuran bule ya. Kalau buat orang Asia sih jatuhnya berdua cukup nih. Saatnya makan malam. Tadi udah sempat ke Twin Peaks. Kita di atas bukit ngeliatin city lights-nya dari San Francisco. Terus sekarang kita udah kembali lagi ke bawah buat makan malam yang sangat late ini. Malam ini nggak burger. Ini T-bone steak kurang lebih 220 gram, pakai saute spinach sama onion rings, sama ada garlic breadnya juga. Bismillah. Selamat pagi, hari ini saatnya kita buat muter-muter di kota San Francisco. Ini salah satu yang khasnya di kota San Francisco, dia ada tram ya. Udah dari zaman dulu dan sampai sekarang masih dipertahanin. Dia jalurnya di sekitar San Francisco tuh kebanyakan naik turun. Mungkin teman-teman juga ada yang sempat ngeliat kali ya, kalau misalnya kayak di videonya Ken Block yang Gymkhana Drift 4, model-modelnya lihat deh, bisa ngejumping gitu. Di belakang gua ini adalah salah satu tempat yang juga terkenal di San Francisco. Dia itu semacam lika-liku gitu, turunan terjal, kurang lebih jadi kayak kita lagi ini ya, toge di pegunungan. Jalannya zigzag terus turun sampai ke bawah. Buat yang mobilnya kan jalurnya di sini, tapi buat pejalan kaki dia tetap ada jalur sendiri. Kita coba lihat ya ke bawah lagi. Oke, kita udah nyampe paling bawah. Wah, ramai banget yang foto. Nah, ini dia kalau dari bawah agak ketutupan rimbun tanamannya sih. Ini dia namanya, Lombard Street and Garden. Ini ngomong-ngomong di banyak game juga ada nih. Jadi gua dari dulu kecil kalau ngelihat di game itu pas bagian sininya pasti gue rusuh banget. Pakai mobil kalau bisa dilompatin lurus, tarik garis lurus. Bukannya kayak lika-liku gitu. Kita lihat yang lain lagi ya. Sekarang kita udah sampai di Golden Gate Bridge. Wah, ini dia belakang gua. Salah satu jembatan yang paling apes menurut gua. Karena kalau di film Hollywood, salah satu korbannya ya yang suka dihancurin ini. Entah oleh bencana apa monster. Ini dia jembatannya. Kita coba lihat dari dekat ya. Jadi bikinnya tuh tahun, oh ini kalau gua bergeser dikit dia langsung berubah gambarnya. Oh 33, dari tahun 33 kayak gini, 34, 35, 34 lagi. Oh lanjutnya ke sini. Ini 36, 37, 35, 36, 37. Nah berarti dia kurang lebih berapa tahun ya? Sekitar bikinnya 4 tahunan ya. Oke, kita udah mendekat ke jembatannya. Ini dia jembatan yang jadi korban di film-film. Yang paling gua kenal tuh di film apa ya? Mungkin Planet of the Apes kali ya. Yang intinya tuh kera-kera pada
berevolusi, jadi bisa ngomong, jadi bisa kayak manusia. Terus terjadilah peperangan di Golden Gate Bridge ini. Terus ini juga jadi salah satu jembatan yang terkenal buat orang bunuh diri ya, lompat ke bawah situ. Aduh. Memang segala apa sih mereka? Waduh, anginnya kenceng banget. Wah, ini Golden Gate Bridge di kiri, terus di kanannya itu di sana mungkin agak kecil ya. Nanti kita zoom. Itu adalah Pulau Alcatraz ya. Itu adalah penjara yang terkenal juga di Amerika. Mungkin penjara paling terkenal kali ya dulu. Mungkin sekitaran 50 tahun yang lalu dipakai. Dan ini termasuk penjara yang maksimum security ya, yang benar-benar paling aman ya. Tapi sekarang udah jadi objek wisata. Terus ini juga banyak filmnya yang bikin film tentang Alcatraz ini. Bahkan mungkin sekarang kalau kita dengar kayak Alcatraz, kita tahu kata-kata Alcatraz, tapi kita nggak semuanya tahu kalau itu ternyata adalah sebuah penjara. Suka banget kalau lihat objek wisata di luar negeri, kebanyakan tuh terawat ya. Dari mulai arealnya bersih, terus sampai kayak pelang-pelangnya gitu. Ini misalnya di sini nggak ada coret-coretan gitu. Sebenarnya kita juga bisa sih teman-teman. Emang harus dimulai dari kita, urusan kebersihan tempat wisata. Kita harus bisa bikin rame-rame objek wisata, pariwisata di Indonesia semakin berkembang. Mulai dari hal yang simpel aja. Buat kita sebagai pengunjung, jangan pernah nyampah deh, jaga kebersihan. Tunjukin kalau kita emang bangga juga sama objek wisata ya di negara kita sendiri. Kita bisa pasti ikut. Wah, menarik nih. Jadi di Golden Gate Bridge itu yang kabel utama yang paling gede. Ini ada contohnya di sini. Gede banget, gila, hampir 1 meter diameternya. Ini dia dipakainya itu panjangnya, lumayan juga nih, 2,3 kilo diameternya, 0,9 meter. Berat totalnya 24.000 ton. Cuma buat kabelnya aja. Gokil. Kalau yang ini kita di Vista Point nih, arah sebaliknya dari yang tadi kita kunjungin. Tadi tuh di seberang sana, ini sekarang dibalik ya. Coba kita lihat kalau dari sini. Hampir sama sih. Oh, tapi ada yang menarik di sebelah sana sebentar. Gua akan geser dulu sedikit. Wih, cakep nih BMW-nya. Kan nih, yang Grand Coupe ya. BMW CCA. Cakep. Ada Tacoma. Ini malah kita nge-review mobil-mobil yang ada di sekitar sini. RAV4 Mustang Altis. Oh ya, udara dingin, spotnya juga menarik. Oke, saatnya makan. Dari kemarin makannya masih yang western terus. Siang ini rencananya mau makan Chinese food ya. Ini gue udah ada di daerah Chinatown atau daerah pecinan. Di setiap kota tuh pasti ada ya Chinatown-nya. Kalau kita udah lihat ada pelang-pelangnya, tulisan Cina gini. Terus model dagangan-dagangannya juga beda ya. Dan biasanya sedikit lebih kotor biasanya. Berarti kita udah dari Chinatown. Nah, ini Chinatown-nya di daerah San Francisco. Bentukannya sih sebenarnya sama, kotak-kotaknya naik turun jalanannya, tapi yang udah beda gedung-gedungnya ya. Kita akan makan di sini nih. Oke. Makanannya udah datang. Ini kita di sini ada Chinese broccoli pakai oyster sauce. Ini ada udang kayak mayones gitu pakai fish ya. Seafood clay pot. Ada roast duck. Ada kayak fried tofu atau tahu sumedang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan.
Ini ada yang unik teman-teman. Jadi kalau di San Francisco karena dia modelannya itu kebanyakan di tanjakan ya, pada turunan. Jadi mobil kalau parkir dia mesti rodanya ngebelok. Nah, jadi ngebelok ini sebenarnya bukan karena nggak sengaja ya, karena kelupaan. Tapi dibikin dia intinya ngebelok ke arah keluar supaya kalau misalnya jaga-jaga mobilnya mundur, dia mundurnya itu ban yang bagian sisi ininya ya, sisi pinggirnya dia ketahan ke trotoar. Nah, fungsinya kayak gitu. Gak kerasa udah malam lagi. Tadi barusan sempet lagi nontonin ada show gitu, acara breakdance gitu kan, di pinggir dermaga. Awalnya dari cuma nonton, ternyata malah dipanggil ke depan buat jadi volunteer karena mereka bakal ngelompatin beberapa orang gitu. Jadi minta dari penonton jadi volunteer maju ke depan. Ya udah akhirnya tunggu sampai acaranya selesai. Seru banget sih. Dan gitu di sini yang gue suka apresiasi orang-orang tuh terhadap kayak show-show kayak gitu di pinggir jalan tuh gede banget itu. Mereka ngargain banget. Ya selain ujung-ujungnya ya juga ngasih tip juga buat mereka. Ini di Pier 39. Wah, udah kayak pasar malam di sini. Areal makannya ada apa? Karosel, komedi putar ya. Seru juga. Dan ternyata malam ini ramai banget. Mungkin karena malam minggu juga. Tapi gue kira tuh sepi banget soalnya kemarin pas malam Sabtunya tuh nggak seramai ini. Giliran malam minggu, wah langsung dimana-mana penuh. Ini kayak lagi ada acara juga di sini. Ternyata lagi ada acara kayak sirkus gitu sini. Ramai banget. Thank you, sir. Senang banget, lihat antusias banget buat ngasih uang. Oh, I got $5 from a baby who doesn't even have a job. Thank you. Biasanya orang dikasih uang antusias, ini ngasihnya aja antusias. Hebat banget. Halo, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita udah berpindah kota lagi. Dari San Francisco kita turun lagi sekitar 1,5 jam ke kota yang bernama Cannery Row. Ini kota kecil di pinggir pantai. Ini pantainya yang arah ke Lautan Pasifik juga ya, sama kayak San Francisco kemarin. Di sini rencananya kita mampir bentar dalam rangka perjalanan balik lagi ke selatan. Asik banget kotanya. Kita coba lihat lebih dekat ya. Enak banget kok ngeliatnya, airnya biru gini. Wah, seger banget. Oh, ternyata bisa turun ke bawah juga. Coba ke bawah. Akhirnya nginjak pasir juga di sini. Waduh, kayaknya JJ kalau nggak nginjak permukaan yang kotor kayaknya nggak JJ banget. Waduh, ini tinggal bawahnya pengen berenang sekarang. Kalau di Amerika gini banyak banget burung-burung kayak gini. Gua nggak terlalu tahu ini namanya apa, seagull atau apa. Cuma pasti jadi ingat kayak di film-film, terutama Finding Nemo. Ada mobil favorit gua, Grand Cherokee pastinya. Ini yang generasi yang WK2 ya. Kalau yang gua pakai itu kayak Super Wolf, Iron Wolf tuh yang WJ. Habis itu WK1, habis itu ini nih WK2. Sebelahnya ada Yukon. Yukon tuh dari GMC. Nah, ini nih di sini nih kalau GMC sama Chevrolet tuh sama sebenarnya, cuma istilahnya beda ininya aja, brandnya. Jadi kalau yang di GMC ini Yukon, tapi kalau misalnya di yang Chevrolet itu tuh Tahoe. Nah, bahasa tuh Chevrolet Tahoe. Itu adalah SUV yang ukuran full size ya, ukuran besarnya. Ini coba kita lihat lagi ya mobil-mobil yang lain. Lucu banget nih busnya. Ini sebenarnya bus baru tapi dibikin casingnya casing kayak kereta tua gitu. Menarik banget sih. Kita lihat dari bagian lain, arah ke pantai. Mau berenang Om? Boleh. Om Jatuh kuat banget dari kemarin, kaos, celana pendek.
Terus tiap pagi lari lagi jogging. Berapa derajat sih pagi Tom? Tahu, paling 8 kalau berapa ya? Lari 8 derajat. Lumayan. Sejauh mata memandang biru semua. Saatnya makan lagi. Kali ini kita makannya restoran Asia ya, restoran Vietnam. Ini pembukanya yang udah datang duluan. Ini lumpia beef daging. Duluan. Sama nggak rasa lumpia sama yang ini? Sama om, cuma pakai dagingnya. Coba om. Itu transparan bungkusnya. Enak nih. Enak. Aha, sama. Akhirnya kena nasi juga. Walaupun lagi di negara bule. Kali ini kita makannya nasi goreng udang. Panas. Mantap porsinya. Selamat makan. Kita lagi mampir bentar, niatnya sih cuma pengen kencing tadinya, tapi dapat spot yang sangat luar biasa. Sampai-sampai malah jadi lupa kencing, sumpah. Gue jadi lupa kalau mau kencing tadi, malah jadi langsung keluarin kamera. Ini kita dalam perjalanan menuju ke daerah yang namanya Big Sur. Ini kita ada di jalur yang intinya itu ngelewatin di sekitar pinggir pantai ya, lautan Pasifik. Kita masih sekitar sejam lagi ke arah selatan buat nanti menuju ke daerah Big Sur. Big Sur itu adalah daerah yang sangat terkenal. Mungkin buat anak-anak muda yang suka main GTA juga tahu, soalnya di game GTA itu ada daerah Big Sur itu ya. Nanti kita lihat aja setelah ini. Sekarang gue pengen coba untuk menikmati udara sore dulu. Ini sekarang mataharinya udah mau terbenam, mungkin sekitaran 1 jam, 1 jam setengah lagi. Udah semakin dekat ke Big Sur. Ini lagi mampir dulu di Rocky Creek Bridge dari tahun 32. Ini view-nya juga gokil sih di sini. Ngeliat ke sana, no trespassing. Nggak boleh ngelebihin sih. Wah, gokil banget. Aduh, ngilu. Aduh, jangan sampai GoPro gua jatuh baru beli. Aduh. Bagus banget. Udah mulai agak ingat-ingat sesuatu teman-teman yang main GTA. Tapi bukan ini yang ada di GTA, masih depan lagi. Ini sambil nunggu matahari terbenam, sekitaran mungkin setengah jam lagi, baru kita maju lagi ke depan. Oke, sampai juga ini jembatan yang gue maksud. Jembatan Bixby yang ada di GTA 5. Oh, kurang deket. Tapi dari sini view-nya udah, wah, Masya Allah, keren banget. Gilu gak sih? Ini GoPro digenggam kenceng-kenceng. Kita lihat lebih dekatnya. Waduh, PX, waduh. Ramai juga di sini. Cari spotnya dulu ya, biar jembatannya kelihatan jelas. Ini persis kayak ada yang di GTA, jembatan Bixby. Dia tuh kalau di GTA bedanya kalau nggak salah bawahnya air gitu. Kalau ini kering sih. Kalau di GTA gue biasanya udah pakai pesawat terbang rendah di bawah jembatannya. Tapi karena kontrol susah, kadang-kadang nabrak jembatan. Ini yang paling terkenalnya ini, dia modelnya yang apa namanya, istilahnya ada dua ini ya, yang garing cuma ada satu, cuma pokoknya panjang ya dibandingin yang tadi. Selamat pagi. Bentar, kurang jelas. Nah, jadi semalam kita nginepnya di hotel kecil yang ada di jalur luar kotanya nih.
Kalau hotel-hotel kayak gini di Amerika, jadi katanya kayak di film-film ini ya, film-film thriller ya gitu yang banyak pembunuhan. Nah, oke deh, kita makan dulu ya. Gua lagi mampir sebentar nggak jauh dari hotel tadi, dan ini di depan gua ada Toyota 4Runner. Gua akan ngasih tauin Toyota 4Runner ini adalah versi SUV yang medium ya di Amerika dari Toyota. Dulu Toyota 4Runner ini lebih terkenal dibilangnya Hilux yang surf ya. Jadi SUV bukan double cabin. Sementara setelah itu akhirnya dipakai namanya Toyota 4Runner. Jadi kalau Toyota 4Runner ini dia apa istilahnya pasangannya kalau di double cabin tuh Toyota Tacoma. Sementara yang di atas ya SUV yang full size yang Toyota Sequoia ini pasangannya Toyota Tundra ya. Ini yang full size, itu yang medium. Kalau yang ini namanya Toyota Highlander. Ini dia SUV crossover ya, versi yang lebih besar daripada RAV4. Di Amerika nih Highlander nih dia nih juga termasuk yang populer, tapi tetap lebih populer kalau untuk yang crossover yang RAV4 ya, yang versi lebih kecil dari ini. Kalau di Indonesia sebenarnya apa ya? Ini nggak ada teman Toyotanya nih. Tapi kalau kayak yang sebelumnya tadi yang 4Runner itu di Indonesianya sekelas Fortuner ya. Kalau Highlander ini dia crossover yang ukuran besar. Nggak ada nih di Indonesia. Dulu disebutnya Toyota Kluger. Sekarang disebut Toyota Highlander. Kalau ini salah satu Nissan yang cukup legend nih, Nissan Pathfinder. Kalau di Indonesia Terrano ya. Cuma bedanya kalau Pathfinder ini emang dia itu versi yang build up-nya. Dia udah 4-wheel drive, sementara kan kalau Terrano 2-wheel drive. Kalau Nissan Pathfinder nih sebenarnya dia dulunya ini SUV-nya ya lebih sekelas kayak Cherokee gitu ya. Ukuran-ukuran medium, tapi sekarang Pathfinder tetap masih ada di Amerika, cuma dia udah berubah jadi crossover, jadi bentuknya udah lebih manis, lebih kayak X-Trail tapi versi panjangnya. Kita langsung makan di Costco juga di supermarketnya. Ini hotdognya murah banget, $1.50. Itu kurang lebih ya sekitar 20.000, tapi ukurannya super gede banget dan dia termasuk minum ya untuk 20.000 ini. Gue akan pesan cheeseburgernya dan gue pengen kasih lihat kenapa ini adalah salah satu fast food yang emang bener fast food, bener super. Karena ini mesennya nggak nyampe 2 menit udah jadi semua, malah cuma 1 menit. Kita coba rasain ya burger yang jadi dalam 1 menit. Seperti biasa kalau fast food minumnya isi sendiri. Kita isi dulu ya. Cuma saus. Salah. Oke, isi di sini. Pepsi, Sierra Mist, kayak Sprite, oke, lemon, oke, es dulu. Oke. Jadi makan siang kali ini adalah burger fast food yang sebenarnya. Jadi maksudnya benar-benar emang fast food. Tadi dalam waktu 1 menit kurang ini udah jadi. Jadi ini nggak dimasak dulu dagingnya gitu, karena dia itu udah jadi, udah matang semua. Jadi begitu ada orderan, langsung aja tuh dia tinggal ngambil dari dalam ininya, kotaknya, terus diracik jadi satu. Dan harganya emang termasuk murah ya dibanding yang burger-burger lainnya. Tapi kurang lebih rasanya tetap enak, tapi nggak segernya kayak beli burger tadi pagi makannya baru sorean. Saya nggak tahu. Yang penting tetap burger.